berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat hari ini, kami boleh melewati sepanjang hari ini, semuanya karena anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih kasih-Mu, hidup-Mu mengalir melimpah di dalam kami. Kasih-Mu yang menarik kami untuk kami boleh bersekutu bersama-sama di dalam hati kami. Walau yang berdaulat penuh atas seluruh hidup kami, walau yang berkuasa penuh di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur, Kau sangat-sangat baik bagi kami. Kami dalam persekutuan kami malam hari ini, kami rindu Kau menyatakan diri-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur, kami memulai persekutuan kami malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.
dengan kasih-Mu. Kasih-Mu membuatku mengerti kehangat di mata-Mu, Tuhan, dan tangan-Mu yang menuntun hidupku dalam semua rencana-Mu, Tuhan. Sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu. Itu yang ku percaya. Sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu. Itu yang ku percaya. Untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu yang melimpahkan atas hidup kami, itu membuat kami mengerti betapa berharganya kami di hadapan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kemurahan-Mu atas hidup kami. Kami bersyukur, kami bersukacita sebab Engkau Allah yang nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, sukacita-Mu berlimpah di dalam hidup kami. Haleluya. Mari semua kita yang bersukacita sama-sama kita katakan amin. Haleluya, bangkitlah, terang-Mu sudah datang. Haleluya. Bangkitlah, terang-Mu sudah datang. Bangkitlah, terang-Mu sudah datang. Kemuliaan Tuhan terpenuhi. Kemuliaan Tuhan telah datang. Kemuliaan
diam, tidak memuji Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang luar biasa di dalam hidup kami. Terima kasih. Setiap hari dalam perjalanan hidup kami selalu merasakan kasih-Mu nyata dalam hidup kami. Haleluya. Atas
rancanganmu kekal selamanya. Mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancanganmu indah, rancanganmu indah selalu Tuhan Yesus, kau terindah. Tuhan Yesus, kau terindah. Tuhan Yesus, kau terindah. Makasih Tuhan. Oh, kami terus mengucap syukur Tuhan untuk segala hal yang boleh kami lalui bersama dengan Tuhan. Kami tahu kalau kami boleh melalui hari demi hari semua karena penyertaan Tuhan. Kalau sampai hari ini yang Kau berikan kami kesempatan untuk hidup, itu adalah untuk menghidupi Engkau Tuhan. Kami bersyukur Engkau memberikan kami kesempatan untuk boleh menghidupi Engkau. Engkaulah hidup kami. Engkau bergerak dan bekerja di dalam kami sepenuhnya. Terima kasih Tuhan. Engkau terus menyempurnakan kami. Engkau terus membawa kami semakin mengenal Engkau lewat kehidupan yang kami jalankan. Terima kasih Tuhan. Biar kiranya semakin banyak orang mendengarkan kabar baik ini. Seluruh keluarga kami juga diberikan kesempatan untuk mengenal hidup seperti ini. Dan silakan Tuhan mengajari kami lewat kehidupan kami. Pujilah Tuhan, haleluya. Sama-sama katakan amin. Satu. Bisa, setuju? 1, 2, 3. Oke. Kan nggak sah kalau nggak dihitung kan? Tadi katanya sudah. Ini baru sah. Baik, Tuhan. Haleluya. Salam semua. Suaranya oke? Oke, baik. Sudah saya setting ya. Yang di radio ada? Baik, shalom yang di radio ya. Tuhan. Haleluya. Baik. Ya. Setting dulu ya. Mana dia? Oke. Tahukah engkau semua betapa sulitnya dirimu jika tidak ada firman yang diucapkan selama tahap ini? Mustahil menyelesaikan pekerjaan penaklukan. Oke, baik saudara. Dengan firman Tuhan ini saudara, disinilah sebetulnya semua nanti manusia itu ditaklukkan. Saudara.
Tentu saudara, nantinya saudara, firman ini akan sesuai dengan, jadi ketika dipersekutukan saudara, ini kan dijadikan mereka kan dijadikan sebagai contoh gitu. Tapi nanti begitu firman ini sampai ke seluruh dunia, bahkan ke alam semesta, saudara, maka terjadilah penaklukan. Sekarang saja kalau saudara perhatikan ya. Jadi begitu saudara mendengarkan saya berbicara kepada saudara, eh, tentu makin lama kan saya makin menerima firman ini gitu. Tentu saudara, saya tidak buta gitu ya. Maksudnya saya tidak asal mengikuti firman ini ya. Tentu saudara, dampak daripada firman ini dia itu sangat apa ya? eh, Kalau boleh saya katakan itu bertahap dia gitu. Namun pertumbuhan kita ini normal gitu. Bukan seperti dulu menggebu-gebu mungkin ya. Dulu kalau kita ingat bagaimana kalau kita mendapatkan pengajaran yang baru gitu ya. Nah, ada kesan mungkin nanti akan apa, di tengah jalan mungkin akan ada hal-hal yang eh, apa ya, tidak sesuai mungkin gitu. Nah, tapi kalau kita perhatikan saudara apa yang kita pelajari sekarang itu saudara, itu benar-benar eh, menaklukkan kita dan apa ya, terasa sekali saudara, kita itu ditaklukkan oleh Tuhan itu. Jadi firman yang kita persekutukan ini, yang kita dengarkan, lalu eh, secara apa ya, dengan iman gitu ya, saya coba menjelaskan kepada saudara gitu. Tentu kan lewat pikiran saya kan. Nah, tentu setiap perkataan itu, setiap perkataan yang saya ucapkan itu, tentu saya itu eh, bergantung kepada Roh Kudus yang ada di dalam saya gitu. Jadi ketika ada hal-hal yang mau dijelaskan oleh Tuhan yang Maha Kuasa ini ya. Nah, tentu kan itu adalah dari pribadi Tuhan itu sendiri. Jadi eh, kita ini kan bukan, kalau kayak dulu kan kita diajar oleh seorang guru misalnya. Atau dulu kita diajar oleh seorang pendeta gitu. Kita mengikuti visi dan segala macam gitu. Kita kan harus mendengarkan dia gitu. Jadi itu letterlek biasanya gitu. Nah, tapi sekarang ini saudara, dari firman yang diucapkan ini, firman ini hidup saudara. Hidupnya itu saudara, membuat benar-benar Tuhan yang dulu samar-samar sama kita, bagi kita itu, dia sekarang menjadi nyata gitu. Menjadi jelas gitu. Jadi kita tahu, kalau dulu kan Roh Kudus itu mungkin kayak namanya roh gitu kan. Tentu kalau roh itu kan gampang sekali sebetulnya. Kalau kita ingat kembali ke belakang. Gampang sekali seseorang itu di apa ya, ditipu oleh berbagai macam roh gitu. Karena begitu polosnya kita dulu, pokoknya kita ini tulus gitu. Semua roh itu berarti Roh Kudus gitu kan. Banyak sekali sebetulnya tertipu gitu. Bahkan di waktu awal-awal gereja itu sampai Paulus itu mengatakan seperti itu gitu. Kalau ada orang yang beritakan Injil berbeda dari yang kuberitakan, sekalipun itu dari malaikat, dari sorga. Bayangin. Kalau dia berbeda mengucapkan yang apa dari apa yang kusampaikan, terkutuklah dia. Bayangin. Berarti pada waktu itu memang sedang terjadi. Karena kan sekarang-sekarang ini kita lihat saudara, kalau orang yang ngeroh itu nggak bisa dibilangin saudara. Iya, karena saya uh, dulu banyak berkecimpung sebelum di RTM pun berkecimpung di situ juga saudara. Sudah melihat orang-orang yang ngeroh itu sungguh luar biasa saudara. Mati pun matilah gitu. Nggak ada takutnya.
Kemana aja pergi nggak ada takutnya. Jadi kadang-kadang mukanya tegang gitu. Tapi sekarang ini saudara, karena saya dulu pernah di area seperti itu gitu ya. Jadi yang sekarang ini tentu bisa saya bedakan saudara. Karena kan saya dulu berkecimpung di sana. Saya ketuanya dulu kan, saya sempat menjadi ketua dulu. Ketua departemen yang ngeroh-ngeroh lah kira-kira kayak gitu. Ya kan? Saya juga banyak apa namanya punya teman-teman yang eh ya punya banyak cerita lah gitu. Nah, tentu saya tahu kan, saya pun pernah ada di sana, saya pun pernah mengalaminya. Berbagai macam manifestasi roh. Tentu saya bisa bedakan gitu kan. Saya nggak asal istilahnya ngomong gitu. Saya bisa membedakannya. Puji Tuhan untuk itu gitu. Tentu saya tahu di mana letak salahnya gitu. Apalagi saudara setelah kita terjun juga dalam pelayanan roh-roh itu saudara. Saya juga bersama dengan ibu kita yang mungkin sangat dalam di area situ. Dan saya boleh mengalami bagaimana dia juga salah gitu. Bagaimana juga orang-orang disandera oleh karunia dalam tanda kutip gitu. Disandera oleh satu suara yang pokoknya itu pasti benar gitu. Saya nggak pernah salah, nggak mungkin salah. Kira-kira kayak gitu loh. Saudara. Padahal sudah benar-benar salah. Tapi karena disuntik oleh iblis itu, saudara. Jadi tidak kelihatan kesombongan. Tidak kelihatan kenormalan. Oke? Jadi kalau dikatakan hal seperti ini, tahukah engkau semua betapa sulitnya dirimu jika tidak ada firman yang diucapkan selamat hari ini, mustahil menyelesaikan pekerjaan penaklukan. Jadi walaupun kita tahu kita akan ditaklukkan, tapi kalau tidak ada firman yang kita persekutukan, kita tidak akan ditaklukkan. Bagaimana? Apa sarananya? Kan nggak mungkin. Apa dasarnya? Tidak ada. Itu sebabnya betapa penting firman yang kita persekutukan setiap hari. Jadi kalau ada orang yang belum uh, dicerahkan oleh firman ini, belum tertarik dengan firman ini, berarti belum waktunya untuk orang itu. Itu saja. Kalau kita mungkin melihat dunia ini yang rasanya, saudara, rasanya gimana ya? Sungguh sangat jarang orang yang benar-benar sungguh-sungguh punya iman kepada Tuhan saat ini gitu. Sangat jarang gitu. Tetapi dengan adanya firman ini gitu, kita melihat dari diri kita sendiri, dari kelompok kita ini, saudara. Dari kita terus mendengarkan firman ini. Saudara tentu boleh merasakan perubahan-perubahan di dalam diri saudara. Itu harus, saudara. Ya, sehingga saudara, saya boleh melihat saudara, walaupun mungkin eh, Tuhan tidak secara terus terang menyatakan kesenangannya gitu ya atas kita ini, saudara. Saya boleh merasakan bagaimana perubahan-perubahan yang kita alami itu sangat nyata, saudara. Itu baru 3 tahun, saudara. Ya, 3 tahun kita bersekutu, 3 tahun kita, wah, ada banyak hal. Dan tahukah saudara, pasti ke depannya itu saudara, tidak mungkin tidak. Firman ini pasti berbuah, gitu. Itu pasti. Cepat atau lambat saudara, orang-orang akan ditarik kepada persekutuan akan firman ini. Dan apabila orang mulai menerima firman ini, diam-diam mulut mereka akan mengakui bahwa Tuhan ada di sini. Oh, akan banyak nanti persekutuan-persekutuan, saudara. Di mana-mana, saudara, ketika orang mempersekutukan firman ini nantinya, saudara.
Wah, itu mereka benar-benar menikmati kehadiran Tuhan. Seperti yang kita bicarakan tiap hari. Awalnya kan mungkin saudara masih, udah, jangan-jangan nanti Bapak ini bisa sesat ini. Nah, dulu kan sempat kayak gitu kan. Tapi saudara, sebagaimana dulu kita pernah dianggap sesat ketika kita di RTM gitu ya. Tapi kita bisa melewatinya. Wow, itu kalau saya pikir itu benar-benar saudara, kalau mau di ini saudara, itu cukup luar biasa saudara. Maksudnya luar biasanya itu, kalau mau dibilang itu sesatnya, itu luar biasa sesatnya gitu. Kalau dulu maksudnya gitu ya. Tapi kan kita bisa melewatinya. Saya bisa terlindungi sebagai seorang gembala gitu kan. Di mana pengajaran kita sangat ditentang oleh gereja kita gitu kan. Tapi lihat saudara, perlindungan Tuhan. Dan saya tetap baik-baik aja kan, saudara lihat kan. Kita yang bersama-sama dari dulu kan. Kan saudara lihat. Kan saudara juga melihat bagaimana perkara-perkara luar biasa yang terjadi lewat pelayanan saya kan. Tapi puji Tuhan saudara. Sampai hari ini justru kita boleh menikmati satu pekerjaan yang luar biasa dari Tuhan. Tapi itu normal saudara. Maksudnya itu biasa gitu loh. Nggak saudara lihat kan, makin lama kan nggak saudara lihat lagi. eh saya merasa diri benar gitu, lebih benar dari orang lain. Gitu. Nggak lagi, makin lama kan makin berkurang. Itu artinya ditaklukkan perlahan demi perlahan, saudara. Saudara tentu akan merasakannya, karena juga saudara akan merasakannya juga. Dan bukan berarti saudara kita itu tidak, kalau dalam tanda itu ya, bukan berarti hal-hal yang dahulu tidak bisa kita buat, bukan. Hmm. Bukan berarti tidak bisa, bisa. Tapi kita berani menyangkali diri kita. Gitu loh saudara. Itu hebatnya saudara. Karena apa? Tadi taklukkan. Kita nggak sembarang lagi. Kita dituntun oleh kebenaran. Kita tidak takut menyatakan sikap kita. Ketika kita dibenturkan dengan kebenaran, kita tidak takut. Karena apa saudara? Karena kita tahu Tuhan di atas segalanya. Tuhan Maha Kuasa. Ketika kita mungkin dianggap salah oleh orang lain. Kadang-kadang kita pikir juga kan, ya bisa juga saya salahkan Tuhan. Tapi kita tidak ragu berjalan terus. Kenapa saudara? Karena memang tujuan Tuhan ingin membersihkan kita. Ingin menyempurnakan kita. Kalau tidak kelihatan kesalahan kita, dari mana kita tahu kita rusak? Makanya saudara, perkataan jangan takut, akulah perisaimu, itu sangat penting bagi kita. Itu sangat membackup kita, saudara. Kalau boleh kita gambarkan ya, kalau misalnya saya boleh bayangkan Tuhan itu ada di sekitar kita, kalau boleh saya bayangkan wajahnya gitu ya. Dia itu kayak terus mengencourage saya, saudara. Saya katakan saya dah dulu ya. Kayaknya dia itu kayak apa gitu ya. Di dalam masa-masa latihan, masa-masa penyempurnaan ini, saya bisa merasakan apa ya, pendampingan dia gitu. Saya harap saudara juga merasakannya. Sehingga saudara itu benar-benar apa ya, makin lama makin nyaman berjalan dengan Tuhan itu. Dia tidak underestimate saudara, dia tidak mengintimidasi saudara. Kalau saudara salah, dia tidak menyalahkan saudara langsung. Ya, ketika saudara datang sama dia, cepat-cepat dia datang sama saudara. Cepat-cepat saudara langsung merasakan damai sejahteranya lagi. Ketika saudara dilihat sudah murung muka saudara karena saudara merasa bersalah sama Tuhan, gitu kan. Langsung saja saudara, hati saudara itu merasa, sudah, gitu. Kira-kira kayak gitu loh. Tuhan itu kayak ngomong, sudah, gitu.
Dan setiap pagi kita itu dibangunkan dengan apa? Dengan pikiran yang segar gitu loh. Kesusahan sehari, cukuplah sehari. Nggak usah kamu tanggung yang lewat. Hari ini engkau mesti menunjukkan wajah yang sukacita. Ingat, engkau sedang hidup di hadapanku. Kalau engkau terus muka muram seperti itu, berarti engkau sedang berada di luar aku kan? Nah, kira-kira kayak gitu, saudara. Kita akan mendengarkan perkataan-perkataan itu kalau saudara ini, saudara, mulai mengenali wataknya Tuhan ya. Kan eh, ketika kita mulai pulang ke rumah, ke pangkuan Bapa gitu ya. Sekarang kan kita sedang pulang ke rumah kita gitu. Seperti inilah saudara, seperti Yesus lah yang menyadari dirinya harus ada di rumah Bapaknya gitu. Ya kan? Ya kira-kira seperti itulah kita. Kita cepat-cepat sadar gitu kan. Habis kita pulang bermain ceritanya kan. Melawan kerasnya dunia ini gitu kan. Tentu kan banyak yang kita ini. Kita bekerja lah. Dengan anak-anak lah. Banyak sepanjang hari kan yang kita lalu. Lalu kita bersekutu seperti ini. Atau pagi-pagi kita bersekutu gitu. Kita kan bisa gini. Karena Tuhan itu selalu baru. Yes. Oh kita tidak mau muka muram gitu. Karena kita kan merasa berdosa. Nggak bisa kayak gini. Kita beres-beres dengan Tuhan gitu. Kita dibersih-bersihkan oleh Dia gitu. Dia ucapkan firman-Nya gitu. Oh kita itu tidak akan takut dimarahi sama Tuhan. Karena sekarang kita tahu tujuan Tuhan itu pasti baik. Lama-lama saudara kita ini tangguh saudara. Kadang-kadang saudara kita diproses oleh anak kita sendiri. Kadang-kadang kita yang proses anak kita. Kadang-kadang anak kita yang proses kita kan. Dari kecil saya tidak pernah dibentak-bentak. Kata istri saya. Karena apa? Dibentak oleh anaknya sendiri. Justru kita harus menghadapi seperti itu. Ya dong. Lah orang kita nggak pernah dibentak gitu, ya enak aja lah. Gimana dengan orang-orang yang dibentak-bentak oleh orang tuanya dulu? Gimana? Itu ketika kita menghadapi itu ya. Iya, Tuhan. Iya, kan ketika kita menghadapi orang-orang yang apa ya, yang rasanya nggak punya perasaan gitu. Terlalu banyak kita hadapi, saudara. Dan waktu kita lolos menghadapinya, kita akan menjadi orang yang tangguh, kokoh, saudara. Oh, kita tidak akan membalas, tapi kasih kita makin lama makin kuat. Sekalipun orang menyakiti kita. Iya, berkali-kali orang menyakiti kita mungkin, siapapun dia. Kita tidak akan balas. Tetapi bukan berarti kita simpan sakit hati. Lebih baik, boom, gitu, daripada menyimpan. Jadi makanya kadang-kadang kita dibenturkan gitu. Bam. Sekarang ketika dibenturkan, apa yang terjadi pada diri? Gitu. Apakah kau nyimpan? Kalau nyimpan, itu rugi dirimu sendiri. Tapi ketika engkau serahkan kepada Tuhan, disitulah engkau menyangkali diri. Disitulah engkau akan mendapatkan nyawamu kembali. Iya. Jadi orang yang apa ya, takut bertengkar
Karena daripada ribet nanti sama orang itu bertengkar gitu. Tapi tidak menyatakan kebenaran. Itu salah, saudara. Tapi ketika berani menyatakan kebenaran, oke? Tapi bukan berarti dia menyimpan kesalahan. Bukan berarti dia mau menjatuhkan. Hanya dia mau menyampaikan kebenaran. Makanya saudara, kalau saudara lihat bagaimana Tuhan Yesus menghadapi orang-orang itu, dia hadapi, saudara. Ada itu muncul di awal itu tentang ketika orang-orang Farisi menanyakan sama dia. Saya lihat, perhatikan nih mukanya itu. Ketika mereka mengatakan bahwa dari mana kuasa yang ada padamu itu, katanya. Dari mana kuasamu itu berasal? Itu kuasa berasal dari si iblis, katanya kayak gitu. Lalu ditanya balas sama Tuhan Yesus, tanya balik gitu. Sekarang saya mau tanya, kuasa yang Yohanes itu, baptisan Yohanes itu berasal dari mana? Wes, berasal dari mana itu baptisan Yohanes itu? Itu langsung mereka, ada dua orang gitu, langsung mereka itu berebut. Kalau kita bilang dari manusia, waduh, habislah kita, katanya. Karena dia sudah sangat terkenal, katanya. Kalau kita bilang dari Allah, wah, jadi ketahuan gitu sebetulnya. Kami tidak tahu, katanya. Oke, aku pun tidak akan kasih tahu sama kalian. Dari mana kuasaku ini berasal? Iya, saudara. Jadi kita itu, saudara, jadi ketika kita mendapatkan firman ini, saudara, itu diajar sendiri, makin lama kita itu makin berhikmat, saudara. Diam-diam, saudara, hikmat Tuhan itu tumbuh di dalam kita. Jadi benar-benar, saudara, segala kerusakan kita itu dibongkar gitu. Ya, dengan kita diperhadapkan dengan banyak hal gitu. Kita melewati gelombang-gelombang kemarin gitu kan. Tapi lihat, saudara, makin lama, saudara, kita makin dewasa. Iya, kalau saya, saudara, kalau saudara tanya gitu, wah, usia saya sudah 49 tahun. Anak-anak saya tidak terikat lagi dengan apapun gitu. Sudah, tinggal Tuhan mau bawa. Karena apa? Kita kan akan menjalani, sebentar lagi kita akan menjalani kehidupan kita sendiri. Iya kan? Saudara juga semua akan menjalani kehidupan saudara sendiri. Saudara harus tangguh, saudara harus kuat. Anak-anak kita pun akan menjalani kehidupan mereka sendiri. Saya juga menjalani kehidupannya sendiri. Sudah 1 tahun lewat. Mau 2 tahun. Mau 1 tahun. Sebentar lagi, besok, ya habis apa ujian gitu. Ya kan? Dia harus, apa namanya, minimal dia bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau engkau berkenan, puji Tuhan gitu. Sesudah dia menjalani, nanti kan banyak lagi hal yang akan dilewatinya. Punya teman baru, punya tempat yang baru, akan menjalani sendirian. Tetapi, saudara, persekutuan kita selama ini, minimal ada 2, 3 kata. Minimal ada beberapa langkah. Minimal ada kesaksian dari hidup saya yang akan dipraktekkan oleh mereka. Iya dong. Ingat semua nanti perkataan saya. Iya, karena Roh Kudus akan mengingatkan mereka. Sama seperti Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, Roh Kudus nanti akan mengingatkan setiap perkataan yang pernah kusampaikan kepadamu. Terbukti, saudara.
Semua yang pernah diajarkan oleh guru kita, itu semua itu diingatkan gitu. Iya, yang ini, gimana ininya. Itu Roh Kudus itu kayak ngajarin kita semua. Iya, walaupun rasanya mungkin Roh Kudus itu meluruskan gitu, tapi caranya dia elegan. Iya, kalau misalnya dari hal itu, misalnya saya seperti membenarkan diri, oh itu langsung teguran di dalam, saudara. Ada langsung itu, saudara. Alarmnya, saudara. Nah, saudara, dari semua kisah yang kita ikutin terus gitu, itu saudara, kalau saudara itu benar-benar ini, benar-benar menikmati persekutuan ini, saudara. Saya yakin, saudara, kita itu seperti apa ya, belajar tingkat tinggi, saudara. Di atasnya kuliah, kira-kira kayak gitu. Karena kita ini sekolah kehidupan. Dan kita itu sekolah dari pohon kehidupan, saudara. Kalau mereka, kebanyakan ya sekolah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, saudara. Kasihan juga sebetulnya. Tapi tahukah, saudara, firman itu nanti yang akan membersihkan semuanya. Akan menaklukkan semuanya. Ya, bayangkan seorang Daniel, Sadak, Mesak, dan Abednego, saudara. Bisakah pengajaran Babel itu mengotori mereka? Tidak bisa. Hebat lagi, saudara. Hebat iman mereka. Ada yang bisa menyentuh mereka? Ada yang bisa menyentuh Daniel? Tidak ada. Hebat loh itu. Itu satu hal yang luar biasa. Kalau dulu Daniel, Sadak, dan Abednego itu sehebat itu, apalagi anak-anak kita. Hebat di sini, saudara, dalam arti apa, saudara? Firman, saudara. Firman yang akan menjagai anak-anak kita. Oh iya, saudara mesti punya apa ya? Punya pengharapan yang luar biasa tentang anak-anak saudara di hadapan Tuhan. Anak-anak saudara ini adalah gambaran saudara nanti. Iya. Makanya di sinilah saudara, saudara mengerti apa artinya air mata kita dihapuskan. Ya, ucapkanlah doa-doa yang ini, saudara. Doa-doa yang tulus kepada Tuhan tentang anak-anak saudara. Serahkanlah mereka kepada Tuhan. Gitu. Iya, lebih baik Tuhan yang akan mengajari mereka, yang akan menuntun mereka. Saya sering sekali sudah mengucap syukur buat apa ya, pemeliharaan Tuhan atas kami semua ya, anak-anak mama saya gitu ya. Ya, itu benar-benar saudara, saya itu kalau kami bisa rukun satu dengan yang lain gitu ya. Kalau apa ya, menurut saya, saudara, itu karena apa ya, apa yang mereka lakukan dulu gitu. Eh, kalau saya ingat-ingat gitu, bagaimana mereka itu berani, saudara. Kalau dikatakan mereka melawan arus, saudara. Bapak saya, mama saya gitu. Dan kalau lihat, saudara, keturunan mereka gitu ya, seperti ini gitu ya. Dan gimana ya bilangnya,
ketika saya bertemu dengan uh, istri saya gitu ya, dengan apa ya, mertua saya gitu ya. Kalau lihat semua itu saudara itu, saya itu kalau mengingat-ingat pekerjaan Tuhan itu, ya, saya itu rasanya gitu benar-benar saudara melihat pemulihan yang Tuhan kerjakan gitu. Kalau mau jelaskan itu rasanya, entah gimana caranya bisa menjelaskan itu. Yang bisa saya lakukan cuma gini, angguk. Mana pernah kita sadari semua itu, saudara. Dan orang tua kita mana menyadarinya. Iya, misalnya, gimana lah, misalnya suku yang berbeda gitu. Ya kan? Tapi kenapa bisa Tuhan tuntun gitu ya? Kenapa Tuhan bisa buat seindah itu gitu. Jadi saudara, kalau kita itu bisa membayangkan di kehidupan yang akan datang. Saudara, mungkin kita melihat saudara dunia ini sudah rusak gitu ya. Ada banyak keluarga yang rusak atau apapun itu gitu. Sangat kalau kita ikut-ikuti berita-berita gitu kan, kalau sudah perhatikan gitu ya, tentu kan apa ya, miris rasanya melihat. Tapi saudara, kalau kita memperhatikan firman, tahukah saudara, di dalam diri kita ini, tanpa sadar saudara, ketika kita sedang dibersihkan, disempurnakan, ditaklukkan oleh Tuhan, tanpa sadar saudara, mulai mengalir aliran-aliran air hidup saudara. Sama seperti yang saya gambarkan sama saudara. Orang tua saya mana menyadari ketika mereka memilih untuk melawan arus dulu saudara. Ketika mereka itu benar-benar memilih untuk mengikuti jalan yang baru dulu gitu saudara. Percaya kepada Tuhan, mereka dibaptis di usia yang mereka yang sudah tua gitu. Iya, bagaimana kami dulu belajar firman Tuhan setiap hari, baca firman Tuhan setiap pagi. Diajarin seperti itu gitu. Kalau melihat hasilnya sekarang gitu, ya memang masih panjang lah. Masih banyak lah. Kita akan disempurnakan terus gitu. Tapi dengan kita melihat semua itu, disitulah benar-benar saudara kita itu sangat kagum sekali. Makin hari kita itu makin makin apa ya, muka kita itu makin bersuka cita gitu. Kenapa saudara? Karena makin hari wajah Tuhan itu makin terpancar melalui kita. Itulah saudara maksud. Ingat kan nggak pernah kan dia paksain kita. Cobalah perhatikan cara dia selama ini saudara. Betapa indahnya dia ngajar kita saudara. Cobalah rasakan, coba agak renung-renungkan saudara. Coba bayangin setiap hari saudara kita itu semangat bangun pagi saudara. Cobalah. Iya kan? Hebat kah itu saudara? Setiap hari kita berlimpah dengan firman, dengan persekutuan, dengan kesaksian, dengan berbagai macam cara. Saudara. Dan cobalah bayangkan, saudara, ketika semua orang pada akhirnya mendengarkan firman. Kan orang-orang mereka sudah capek kan akan hidup ini sudah. Mereka sudah berjuang sekuat tenaga. Tapi ternyata sudah di ending hidup mereka. Mereka belum melihat keturunan mereka bertengkar satu dengan yang lain. Oleh karena harta. Mereka berkata, untuk apa semua harta ini? Ternyata membuat pertengkaran bagi keturunanku. Ngapain aku dulu memperoleh ini? Ngapain dulu aku pintar-pintar? Ngapain aku sholat tinggi-tinggi? Ternyata jadinya cuma jadi kayak gini. Gitu kan. Capek gitu. Tapi sekarang sudah cara pelan.
Anak-anak kita itu, saudara, mereka itu punya tujuan gitu. Mereka minta sama Tuhan. Dan saya sangat yakin sekali, saudara. Anak-anak kita sebagaimana Tuhan membimbing para orang tua ini, saudara. Anak-anak kita secara spesial pun dituntun oleh Tuhan, saudara. Ya, kenapa? Kita menyerahkan mereka kepada Tuhan kita. Manalah bisa saya tahu, saudara, bagaimana anak saya di Malang gitu. Dia kos sendirian juga. Mana saya tahu. Setiap harinya bagaimana, saudara. Mana saya tahu. Tapi ketika saya tenang di hadapan Tuhan, saya memiliki damai sejahtera. Gitu. Saya sangat yakin, saudara. Tuhan menjagai, Tuhan melindungi. Saudara. Hebat. Ya, seperti lo tadi akan terjadi, saudara, satu apa kayak gelombang laut gitu, saudara. Digulung semua, saudara. Yang kotor-kotor di dunia ini sudah digulung semua. Pertama-tama digulung dari diri kita sendiri, saudara. Makin lama gelombang makin kuat, saudara. Kita tidak tahu. Sama kan seperti yang saya katakan. Orang tua saya mana tahu. Kalau misalnya bapak saya ada di sini, saudara. Kalau dia mendengarkan perkataan saya ini, saudara. Apakah dia nggak akan bangga sekali, saudara? Apakah dia nggak akan bersuka cita sekali, saudara? Mendengar perkataan-perkataan yang hidup ini, saudara. Saya tahu bapak saya itu pintar, saudara. Iya. Kalau cara menangkap saya seperti ini, gitu ya. Saya yakin bapak saya bisa menangkap apa yang saya katakan. Iya. Karena saya tahu bapak saya pintar kok. Saya tahu dia akan menangkap dengan ini, saudara. Dia akan berkata gini, oh ya gitu. Iya, karena di usia saya seperti ini, saudara, saya bisa membayangkan dulu ketika bapak saya seusia saya. Iya, kan pastikan dia melewati seperti yang dikatakan oleh mama saya. Pastikan melewati banyak hal gitu. Tapi pada akhirnya dia berjumpa dengan Tuhan. Saya juga ketika berjumpa dengan Tuhan. Wah, luar biasa. Bukankah benar firman Tuhan katakan, Abraham bersuka cita melihat harinya Tuhan Yesus? Bukankah bapak saya kan bersuka cita melihat hari saya? Hari anak-anak, hari keturunan-keturunannya, saudara. Ya, karena benar bapak saya tidak pernah mati. Yang mati itu adalah casingnya. Tapi hidupnya apa pernah mati? Tidak. Ya, keputusan yang dia ambil di masa tuanya. Memilih Tuhan. Ya kan? Hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Ya kan? Simpel itu kan? Tapi coba saudara perhatikan kehidupan selanjutnya nanti. Saudara. Bukankah cerita daripada anak saya bisa lebih daripada saya yang mengagumi bapak saya? Bapak saya hanya melakukan sedikit. Tapi lihat limpahan daripada hasil yang didapatkan dia lewat keturunannya. Hikmat dia mungkin dulu gak banyak, sudah. Tapi hikmat yang diperoleh oleh anaknya berlipat kali ganda. Apalagi anak saya. Ya, tapi ini bukan berbicara mengenai mengenai kita secara pribadi. Bukan. Ini berbicara mengenai Tuhan, saudara. Iya, ini berbicara mengenai pekerjaan Tuhan yang terus berlanjut.
Itu sebabnya ketika saudara mendengarkan perkataan ini, saudara, engkau dapat menerimanya dan mengaplikasikannya dalam hidup. Kita satu semua di sini, saudara. Kan pada nantinya kan tidak ada lagi, saudara, antara apa namanya, pada pada akhirnya kan orang kan akan saling mengasihi, tidak ada laki-laki dan perempuan, kan itu kan dikatakan dalam firman Tuhan itu, saudara. Iya, pada akhirnya kan begitu, saudara. Oh, pada akhirnya kita punya tubuh kemuliaan, gimana dong? Iya kan? Kita disempurnakan. Jadi, saudara, bukan lagi kita itu menunggu hari itu, tapi kita sedang menjalani hari itu, saudara. Dan hari itu makin lama, makin terang. Oh, saudara, kalau menceritakan seperti ini, saudara, rasanya, saudara, eh, dan saya yakin, saudara, bukan hanya satu kali ini saya mengatakan cerita ini kepada saudara. Sudah berkali-kali saya ceritakan. Tapi tahukah saudara, setiap kali menceritakan perasaan ini, saudara, rasanya hati ini tenang sekali, saudara. Damai. Coba lihat. Karena aku tidak datang untuk disalibkan. Aku harus mengucapkan firman yang terpisah dari Alkitab agar engkau semua dapat ditaklukkan. Makanya, saudara, jadi eh, jadi bukan masalah sekarang, bukan masalah tidak menghargai Alkitab itu, bukan gitu loh. Tapi ternyata ketika orang mengkultuskan Alkitab itu, saudara, menjadikan Alkitab itu jadi Tuhan, disitulah letak permasalahan yang sangat fatal. Itu, saudara. Makanya dikatakan, aku tidak datang untuk disalibkan, aku datang untuk mengucapkan firman. Aku tidak datang untuk mengucapkan Taurat lagi, mengulangi Taurat. Bukan. Aku hanya berfirman. Oh, saudara, kalau kita membayangkan pribadi ini, saudara, yang mengucapkan semua firman itu, benar-benar, saudara, kalau kita mau ini kan, kalau kita mau ukur tingkat apa ya, kalau sudah bandingkan dengan Tuhan Yesus misalnya, gitu, Tuhan Yesus yang dulu, gitu, ini, saudara, itu eh, hikmatnya itu bisa kita lihat kedalamannya luar biasa. Iya, jadi benar-benar kita lihat nyata sekali gitu. Kalau dulu murid-murid hanya heran melihat kuasa Tuhan Yesus, pada waktu mereka membuat mujizat, mereka itu kan gak heran lagi kan? Iya kan? Pada akhirnya kan mulai mereka itu menyelami bagaimana sih sebetulnya hidupnya Yesus ini gitu. Di situ baru dimasai hidup mereka itu, saudara. Mereka benar-benar sudah setiap hari, saudara, itu rasanya itu, saudara, menghabiskan waktu mereka merenungkan hidupnya Yesus. Tapi tahukah, saudara, dengan yang sekarang ini, saudara, rasanya, saudara, sulit untuk menjelaskan. Tetapi di tengah-tengah kesulitan kita untuk memahami kedalaman, kita sendiri mengalami kedalaman itu, saudara. Iya, karena kita diajar untuk menerapkannya. Dia ucapkan firman yang membuat kita itu tidak pernah merasa kita sudah memiliki gitu. Tidak pernah kita itu berpikir kita sudah itu apa namanya, memperoleh banyak sekali pengetahuan akan firman ini. Tidak gitu. Rasanya kalau kita itu merasa benar, langsung kita dihajar gitu, dengan firman yang baru dari situ gitu. Aduh.
Belum lagi dari kehidupan kita yang nyata. Dihajar lagi kita, saudara. Waktu muka kita itu rasanya kita capek tahu hati rasanya. Aduh nggak tahu gitu. Tiba-tiba kita dihibur. Rasanya kita tawar hati, nggak tahu bilang apa. Kita ingat akan firman Tuhan. Kita buka firman Tuhan. Kita baca satu kalimat, dua kalimat, tiga kalimat, empat kalimat gitu kan. Nah, kita tutup lagi. Terima kasih Tuhan. Gitu. Langsung berganti lagi suasana hati kita. Setiap hari terus seperti itu. Bayangkan nanti saudara, apapun yang saudara baca, tiba-tiba saudara, karena alam pikiran saudara ini sudah bersih, saudara akan melebihi komputer saudara. Iya saudara. Maksudnya itu saudara, pikiran saudara sebetulnya memang jauh lebih fresh dari komputer gitu. Yang mungkin kapasitasnya berapa RAM gitu ya, RAM-nya berapa gitu. Mungkin laptop yang nggak cepat 16 mungkin. Sudah keren gitu kan. Mungkin Intel berapa gitu kan. Pentium berapa gitu kan. Atau sekarang Core 2 berapa gitu kan. Sekarang bukan Core 2 Duo lagi. i7, i berapa gitu kan. Belum lagi ada Gen berapa gitu. Gen 11 gitu kan, 12 gitu. Otak kita memang jauh lebih tinggi dari situ. Jadi begitu firman kita ini dibersihkan atau otak kita yang dibersihkan, pikiran kita yang dibersihkan. Indah sekali, saudara. Tapi bukan berarti eh, karena firman yang membersihkan, tentu tidak akan ada seperti yang dulu lagi. Akan kembali kepada kehidupan yang normal. Iya, saudara tahukah saudara? Orang-orang fasik akan dipakai untuk mengubah bumi ini, saudara. Yang akan dipergunakan oleh orang-orang benar. Kalau sudah lihat ya proyek-proyek yang ada di Tiongkok gitu ya. Itu ngeri-ngeri sekali. Iya, bayangkan bisa dari membuat satu apa ya, satu kayak saluran air gitu. Itu dari daerah yang penuh berlimpah air ke daerah yang sangat kekeringan. Itu menempuh 600 kilometer lebih gitu. Saya jadi bayangkan perjalanan dari Sibolga ke ini sudah ke Pekanbaru sudah. Itu belum juga belum masih lewat itu. Kan itu cuma 400-an. Bayangkan itu sampai menelan eh, ratusan triliun sedang. Itu masih akan selesai tahun 2026 kalau nggak salah. 2026 atau 2027 sudah. Karena nanti sudah akan menghasilkan wah hasil pertanian yang luar biasa. Wah mereka mengembangkan. Bayangkan akan diubah tempat-tempat yang tandus. Ya, tetapi saudara, orang-orang yang membangunnya tentu akan mati. Akan ada lagi hidup yang akan datang, yang akan baru. Ya, itu saudara orang-orang yang akan bertikai akan mati semua. Orang-orang akan berperang akan mati semua. Pemimpin-pemimpin yang kejam, yang rasanya otoriter akan mati semua. Mereka akan dihajar, saudara. Di kehidupan-kehidupan selanjutnya, saudara. Iya. Jadi, lihat, pakai firman gitu. Jadi, aku harus mengucapkan firman yang terpisah dari Alkitab. Jadi, ingat sekali lagi ya, jangan takut gitu. Ingat ya,
Tuhan yang ada di hatimu tetap sama. Oke? Jangan saudara ragukan. Tetap dia penciptamu. Tapi dia sekarang sedang menunjukkan wataknya yang asli. Ini aku gitu. Kalau saudara takut, saudara tidak akan bisa memasuki perjalanan ini. Karena yang paling pertama diusir adalah para penakut. Tukang sihir, para penyembah berhala. Sekarang jadi saudara tahu kan siapa penyembah berhala kan? Siapa tukang sihir kan? Saya bilangin kemarin sama anak saya. Waktu di motor, kamu tahu nggak nak? Kami kan lewat dari masjid yang paling besar di Batam ini kan yang gitu. Karena mereka kemarin upacaranya di pasar CGC gitu. Ya kan? Pasti itu kan di seberangnya masjid yang paling besar. Kamu tahu nggak nak? Dulu sebelum dibangun ini nak, kami dua keliling sini. Tahu apa yang kami bilang nak? Gagal, gagal, gagal. Oh ya? Tak kata. Iya nak. Dulu kami jago kayak gitu nak. Pernah tahu nggak? Yang apa kelenteng yang dia apa itu? Pernah loh sampai runtuh itunya. Karena kami hitam gini terus. Beneran terjadi loh runtuh gitu. Tahu siapa? Tukang sihir kan? Betul nggak? Penyembah berhala. Banyak orang tanpa sadar. Dengan karunia yang dimiliki. Sulit ke saudara. Untuk kita menahan. Karena sempat sudah kita miliki. Tidak, kita serahkan kepada Tuhan. Kalau firman Tuhan bilang, ini tidak masanya lagi buat mujizat. Jadi orang-orang yang masih terus kejar buat mujizat, itu akan terperangkap. Ya, nggak bisa dia menyerahkannya, saudara. Jadi dengan dia sekarang mengucapkan kepada kita, kita itu menjadi manusia normal. Itu benar-benar, saudara, bukan berarti kita tidak bisa melakukan itu semua. Bisa justru. Orangnya sama, saya orangnya sama. Yang melakukan mujizat-mujizat sama kan orangnya. Sama bisa tetap melakukan hal apapun gitu. Tapi saudara Tuhan ajar lewat firman. Ya, sudah melewati perjalanan yang panjang. Sekarang semua dengan sharing kita ini, sudah dengan persekutuan kita ini, sudah makin lama saudara kita itu makin makin mengenal keberadaan Tuhan itu sendiri, saudara. Pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus hanyalah tahap yang lebih tinggi dari perjanjian lama. Tahap yang lebih tinggi dari perjanjian lama. Tapi ingat sekali lagi ya, Tuhan itu bukan meniadakan Taurat kan. Sama saudara, kalau Tuhan Yesus tidak meniadakan Taurat, Tuhan yang Maha Kuasa ini pun bukan meniadakan Yesus. Bukan. Jadi ketika mengatakan ini jangan salah mengerti. Saudara mesti mengenali watak asli daripada Tuhan itu. Kristus itu saudara mesti mengenali. Tidak mungkin seperti itu. Tidak mungkin. Karena kita merasakannya. Di situ kita tahu apa roh antikris, apa roh Kristus. Jadi katakan, jadi pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus hanyalah tahap yang lebih tinggi dari perjanjian lama. Pekerjaan itu digunakan untuk memulai sebuah zaman dan memimpin zaman tersebut.
Mengapa dia berkata, aku datang bukan untuk menghapuskan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya? Namun dalam pekerjaannya ada banyak yang berbeda dengan hukum Taurat yang diterapkan dan perintah-perintah yang diikuti oleh orang Israel dalam perjanjian lama. Karena dia tidak datang untuk menaati hukum Taurat. Jadi saudara, sementara orang Israel itu ngotot, kamu harus taat sama Taurat. Gitu. Oke, lihat. Dia tidak datang untuk mentaati hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Proses penggenapan itu mencakup banyak hal nyata. Pekerjaannya lebih berwujud dan nyata, dan selain itu pekerjaan itu lebih hidup dan bukan merupakan ketaatan buta pada doktrin. Sama saudara, seperti yang sekarang kita apa ya, yang sekarang kita persekutukan. Ketika kita mengutip daripada Alkitab, kita bukan lagi doktrin, tetapi menjadi hidup sekarang. Misalnya tentang surga yang diberitakan, tentang kerajaan 1000 tahun yang diberitakan, tentang pengangkatan yang diberitakan, tentang kedatangan Tuhan yang diberitakan. Bukan lagi doktrin, tapi pengalaman nyata. Itu loh. Imannya pun bukan doktrin lagi. Tuhannya pun bukan doktrin lagi. Tuhan itu kayak gini, kayak gini, kayak gini. Dijelaskan lewat Alkitab. Oh, Tuhan itu adalah begini. Oh, kenapa dikatakan dia Tritunggal? Aduh, itu kaku. Nggak ada gunanya gitu loh. Kurang hebat apa orang Israel kalau menyebut Allah mereka? Saudara pikir mengucapkan Allah itu, saudara? Saudara pikir itu gampang. Tapi apakah pelafalan Allah menurut orang Israel itu, apakah dengan itu mereka dibenarkan? Tidak kan? Apa orang di luar Israel itu bisa istilahnya mana lebih baik gitu. Orang Israel itu sendiri melafalkannya daripada orang luar gitu, bangsa-bangsa lain. Saudara pikir orang-orang di luar Yahudi itu mereka anggap apa? Mereka anggap anjing kurap semua, saudara. Iya, kita aja saudara, orang-orang Kristen aja saudara yang merasa ini sekali saudara dengan orang Israel, saudara. Kita anjing kurap semua sama mereka. Najis, saudara. Jadi kita mau coba meniru pelafalan. Oh, Allah Yahweh segala macam kayak gitu. Lalu kita meniru-niru pelafalan mereka, penyembahan mereka. Bah, mereka aja ditolak. Masa kita mau meniru kembali kepada dia? Bah, itu jauh sekali lah, bodoh sekali. Jadi ketika Tuhan mengatakan, dia itu Allah yang hidup. Barang siapa tinggal di dalam aku tinggal dalam dia. Tinggallah dalam firman. Coba misalnya, saudara. Kalau saudara lihatlah misalnya. Misalnya lah, maksud jauh-jauh. Pemimpin-pemimpin, gitu kan. Pemimpin gereja. Gitu. Dia mengucapkan semua firman itu hebat lah. Eh, dia hidup dengan tinggi hati. Ya kan? Dia selalu aja bilang sama jemaatnya. Malah dipaksain lagi terus untuk mengasih persembahan gitu. Ya kan? Sementara saudara ketika jemaatnya itu sakit atau jemaatnya itu gimana gitu. Dengan gampang bilang, kita bukan panti sosial. Wah, uang itu loh, uang uang jemaat itu loh, benaran loh. Karena saya tahu saudara, dulu betapa mati-matian kita berdoa dulu saudara. Rela kok kita nggak punya uang di dompet kok.
Semua uang kita kasih. Kalau ingatlah dulu gitu. Lalu dengan gampang bilang kayak gitu. Tapi dengan hebat dia bilang, kita percaya Tuhan Yesus. So, kira-kira kalau Tuhan dengar itu apa tuh? Biarkan kayak gitu. Dia benarkan pendeta kayak gitu. Misalnya maksudnya kita ini sudah logika saja. Kira-kira kayak gitu loh saudara, ketika Tuhan mengajar kita ini dengan firman ini, saudara. Itu kita dihajar setiap kali. Saudara. Mana berani kita meninggikan diri. Mau kita diusir dari hadapannya. Kan begitu kita meninggikan diri, kan langsung kita itu terpisah dari Tuhan, saudara. Aku tidak mengenal kamu, katanya. Hanya dari sini. Apa berani lagi kita dienyahkan oleh Tuhan? Tidak berani, saudara. Bukankah orang Israel mematuhi hari Sabat? Ketika Yesus datang, dia tidak mematuhi hari Sabat. Karena dia berkata bahwa anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Dan ketika Tuhan atas hari Sabat itu tiba, dia akan melakukan apa yang dia inginkan. Dia datang untuk menggenapi hukum Taurat. Perjanjian lama dan mengubah hukum. Semua yang dilakukan pada zaman sekarang adalah berdasarkan pada saat sekarang. Tetapi semua itu tetap berlandaskan pada pekerjaan Yahweh pada zaman hukum Taurat dan tidak melampaui lingkup ini. Menjaga lidahmu dan tidak melakukan perjalanan misalnya. Bukankah ini adalah hukum Taurat perjanjian lama? Sekarang ini apa yang dituntut darimu tidak hanya terbatas pada 10 perintah, melainkan mencakup perintah-perintah dan hukum-hukum yang lebih tinggi dari yang datang sebelum. Ya. Namun ini bukan berarti bahwa apa yang datang sebelumnya telah dihapuskan. Karena setiap tahap pekerjaan Tuhan dilakukan berlandaskan tahap yang datang sebelumnya. Mengenai pekerjaan yang Yahweh lakukan di Israel pada zaman itu, seperti memerintahkan agar orang mempersembahkan korban bakaran, menghormati orang tua mereka, tidak menyembah berhala, tidak menyerang atau mengutuk sesama, tidak melakukan perzinahan, tidak merokok, minum minuman keras, dan tidak makan daging hewan yang sudah mati atau minum darah. Bukankah semua ini membentuk landasan bagi penerapanmu bahkan pada zaman sekarang? Di atas landasan masa lalu itulah pekerjaan dilakukan sampai sekarang ini. Meskipun hukum-hukum masa lalu tidak lagi disebutkan dan tuntutan-tuntutan baru telah diajukan terhadapmu, hukum-hukum ini sama sekali tidak dihapuskan. Sebaliknya, hukum-hukum tersebut telah diangkat lebih tinggi. Mengatakan bahwa hukum-hukum tersebut telah dihapus, berarti bahwa zaman sebelumnya sudah ketinggalan zaman. Tetapi ada sebagian perintah yang harus engkau hormati untuk selama-lamanya. Ya, misalnya seperti 10 hukum perintah itu gitu ya, 10 perintah Allah itu. Perintah-perintah masa lalu telah diterapkan, sudah menjadi keberadaan manusia dan tidak perlu memberikan penekanan khusus pada perintah-perintah semacam itu. Tapi banyak orang yang mengulang-ulang lagi. Harusnya sudah lewat gitu loh. Tapi bukan berarti itu dihapuskan. Artinya digenapi, dia membawa hukum yang baru. Zaman yang baru. Seperti jangan merokok dan jangan minum minuman keras dan sebagainya. Di atas landasan inilah perintah-perintah baru ditetapkan sesuai dengan kebutuhanmu pada zaman sekarang. Sesuai dengan tingkat pertumbuhanmu dan sesuai dengan pekerjaan zaman sekarang. Menetapkan perintah-perintah untuk zaman yang baru tidak berarti menghapuskan perintah-perintah zaman yang lama. Tetapi mengangkatnya lebih tinggi dari landasan ini untuk membuat
tindakan-tindakan manusia menjadi lebih sempurna dan lebih sejalan dengan kenyataan. Jika sekarang ini engkau semua hanya diminta untuk mengikuti perintah dan mematuhi hukum-hukum Taurat Perjanjian Lama dengan cara yang sama seperti orang Israel, dan bahkan jika engkau semua diharuskan untuk menghafal hukum Taurat yang ditetapkan oleh Yahweh, tidak mungkin engkau bisa berubah. Justru dengan sekarang kita itu mendengarkan perintah-perintah yang baru, maka kita akan melihat kita melakukan semua itu karena kecintaan kita kepada Tuhan, bukan karena peraturan, bukan jangan jamah ini, jangan sentuh ini, tapi karena firman itu telah menjadi hidup di dalam kita. Kan seperti dikatakan, Tuhan yang sama, Yesus, Yahweh, Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi. Kita melihat saudara kehidupan dari Bapa itu menyebar. Jika engkau semua hanya mematuhi beberapa perintah yang terbatas jumlahnya itu, atau menghafal hukum yang tak terhitung jumlahnya, watak lamamu akan tetap tertanam kuat. Gimana saudara? Nggak akan bisa memang saudara. Karena kita kan berusaha. Makanya saudara kan ahli-ahli Taurat itu kan makin pintar membuat diri mereka itu berwibawa di hadapan orang lain. Makanya saudara mereka akan tutup rapat-rapat kesalahan mereka saudara. Iya, itu tidak akan dibicarakan di publik. Makanya bagi mereka, pemimpin-pemimpin mereka akan, wow, pemimpin mereka sangat baik sekali. Padahal mereka tidak tahu isinya. Iya kan? Kalau misalnya ada kejadian-kejadian dalam seperti mana-mana, ini mereka mengungkapkan. Sampai sekarang kan orang tidak tahu misalnya ada skandal yang sangat mengerikan juga gitu kan. Di tingkat tinggi dulu. Iya kan? Didiamkan gitu kan. Karena kalau jemaat nanti tahu bagaimana gitu. Masakan sekelas wakil gembala kayak gitu misalnya. Wakil gembala yang luar biasa. Allah menciptakan banyak lagu gitu. Akan ditutupi. Sementara saudara, firman Tuhan itu menyingkapkan siapa kita. Ini loh kamu. Itu ya Tuhan. Makanya kita akan datang kepada Tuhan. Makanya kita akan berdoa. Makanya kita akan merendahkan diri kita. Makanya kita akan lebih serius makan dan minum firman Tuhan. Gitu. Dengan demikian, engkau semua akan menjadi semakin bejat. Dan tak seorang pun dari antaramu akan menjadi patuh. Ini berarti beberapa perintah sederhana atau hukum yang tak terhitung jumlahnya tidak mampu membantumu mengetahui perbuatan Yahweh. Ketika saya ceritakan tadi cerita tadi sudah semua tentang orang tua saya bla 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 gitu. Coba lihat sudah. Apa yang membuat saya bisa menceritakan? Tentu karena saya di bawah Tuhan. Melihat pekerjaan Tuhan di dalam keluarga saya. Tuhan akan menunjukkan perbuatan melihat. Apakah pernah kamu sadari? Apakah orang tua pernah sadari? Apa yang sedang aku kerjakan secara diam-diam di dalam keluarga? Kau lihat sekarang.
Kira-kira semua seperti itulah saudara manusia ini akan dituntut. Iya. Oh, kita mungkin kelompok kecil, saudara. Tadinya kita harus diajar dari hari ke hari, saudara. Dituntunnya kita, saudara. Dari hari ke hari. Dibimbingnya kita, saudara. Tanpa terasa, saudara. Ada banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan di antara kita. Dan saatnya tiba nanti, saudara. Secara perlahan, saudara. Iya, Tuhan itu yang membuat, percaya. Orang-orang pasti akan datang kepada Tuhan. Karena mereka sudah capek akan hidup ini. Ya, bagian kita, tetaplah setia kepada Tuhan. Taatlah gitu. Agar engkau dijadikan menjadi anak-anak sulung. Oh, kalau kita jadi anak sulung, saudara. Wah, anak sulung itu kan jadi bapak kan. Baik, puji Tuhan, saudara. Mari kita berdoa. Kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini buat persekutuan ini. Terima kasih untuk segala hikmat Tuhan. Saat ini kami beristirahat dalam hadirat, biarlah kami boleh beristirahat dengan tubuh yang segar. Sehingga kami besok bangun dengan tubuh yang fresh. Pujilah Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin.